Oke, itu bis Kanto namanya. Dia lihat-lihat, oh nggak ada yang naik, oh, ada yang turun tapi bisnya itu, oh, lampu merah saja. Tapi di situ tempat nunggu bis sih, tempat nunggu bis. Kalau taksinya kayak gini nih, taksinya tuh taksinya, aduh orang tuh nutupin lagi. Kalau ini apaan? Wah mantep. Tuh. Itu bukan sepeda roda 3 ya, itu sepeda tapi itu kayaknya ini deh, rombong barang itu untuk aku pernah lihat tuh di YouTube tuh, dia ini apa buat jualan. Nah ini sepeda-sepeda yang ada di Jepang nih, ini sepeda-sepeda yang ada di Jepang ini dinamo nih, ini sepeda listrik tuh, dinamonya ada. Kalau yang di atasnya tuh ini apa namanya, baterainya, oh sama noh, ada baterainya juga, sepeda listrik. Ini orang Jepang itu rata-rata sepedaan, terutama emak-emak itu sepedahan itu kenceng-kenceng bener, serem kalau udah lewat itu. Dan bawaannya anak-anak, jadi anak-anak itu diboncengin sama dia. Jadi di Jepang itu tidak boleh berboncengan kecuali bawa anak-anak itu. Jadinya kalau nggak salah sih ya, ada harus punya surat izin gitu untuk bersepeda. Dan sepedanya itu ada ininya, ada penengnya kalau nggak salah ya. Jadi setiap tahun itu ada pajaknya, sama kayak motor kalau di Indonesia ya. Nggak tahu di sini, kurang lebih seperti itu sih. Tapi bagus. Wah ini sudut-sudut apa nih? Tensa, sepeda dilarang masuk. Nggak tahu kenapa. Tuh. Mereka mau nyebrang tadi merah, begitu hijau baru berani nyebrang. Begitu ini ya, peraturannya tuh bagus gitu. Tuh kalau udah nggak ada orang baru mobilnya tuh lewat. Baru mobilnya lewat. Kalau kita kan malah di ini, mobilnya itu malah ngedorong-dorong. Orang lagi nyebrang aja tuh udah didorong-dorong pakai itu kan, karena dia merasa besi kan. Kalau di sini enggak. Ada manusia, dia berhenti dulu. Nih kayak ini kita mau lewat nih tuh. Kita mau lewat, dia berhenti dulu tuh. Padahal cuma satu orang, cuma saya doang. Baru tuh saya lewat, baru dia jalan. Tuh kan, baru jalan dia kan. Tuh. Padahal cuma satu orang doang. Bagus ya, ini pemandangan di Jepang sore hari di daerah apa itu bacanya tuh, Hachobori Nichome. Nah, ini mobil apa namanya? Mobil bis berhenti. Tuh lihat tuh. Nah, tuh. Mereka naik bayar gitu. Oh, tapi kalau sudah tua enggak. Tuh. Nah, itu tuh. Pas bener ya, ada bis. Jadi kita bisa tahu tuh. Kemarin saya pertama kali naik bis ya kayak gitu, bingung. Saya megang duit kan banyak tuh, recehan. Megang duit banyak recehan, kasih aja ke dia gitu kan, ke supirnya. Sama supirnya tuh diambil berapa biji, terus dimasukin ke kayak ada boxnya gitu tempatnya. Kemudian selebihnya dikembaliin lagi ke saya gitu kan. Saya bingung kan, orang ini berapa duit nih gitu, nggak paham saya. Namanya juga norak. Nah ini motor roda 3. Jadi motor listrik jarang banget ada di sini. Ini bukan motor listrik nih. Ini motor apa biasa, motor bensin. Saya terus terang di sini tuh udah 2 minggu lebih. Sudah juga keliling-keliling Jepang ya. Tokyo terutama, bukan Jepang, Tokyo. Udah keliling-keliling Tokyo.
belum pernah melihat ada motor listrik. Kalau mobil listrik pernah ngelihat satu, itu pun karena ada tulisannya. Jadi di badan mobil listrik itu ada tulisannya EV. Nah, mobilnya Kei-car warna merah. Cuma itu sekali-sekalinya, satu-satunya mobil yang pernah saya lihat, mobil listrik maksudnya, yang pernah saya lihat. Selebihnya nggak ada. Mobil nggak ada, motor nggak ada. Kalau sepeda ada, tapi nggak banyak. Cuma ada doang. Tuh lihat bis nungguin kita nyebrang. Aku lewat sini aja. Ini konstruksi nih. Konstruksi. Tuh pekerja-pekerjanya dari orang luar Jepang. Jarang-jarang orang Jepang. Biasanya dari Indonesia juga banyak tuh orang-orang kayak gitu. Apa sih sebutannya ya, Tokutegino apa ya, pemagangan gitu loh. Mereka magang. Tadi lu ganti tangan. Ganti tangan, capek bener. Nah, mau lihat nogang. Saya biasanya di ujung sono lewat. Cuman ini karena alhamdulillah cuaca cerah, terus udah gitu ya masih sore. Alhamdulillah juga tadi udah sholat asar. Asar tadi sekitar jam 3:05 tadi asar tuh, azan asar jam 3:05. Nah, nanti maghrib itu jam 5. Jadi antara asar ke maghrib itu cepet. Apalagi dari maghrib ke isya, makin cepet aja di sini. Gitu. Cuma nanti setelah isya itu agak panjang tuh. Alhamdulillah, masya Allah. Oke, ini saya pulangnya tuh sedikit memutar ya, karena ya selain cerah, waktunya juga masih panjang, ya menikmati lah. Karena kan insya Allah nih minggu depan itu, seminggu lagi kan saya kembali ke Indonesia. Jadi itu yang tadi tuh sepeda yang yang rombong tadi warna hijau, yang ditarik pakai sepedanya kemana tuh, rombongnya doang tinggalan tuh. Nah, ini kalau untuk kabel-kabel ya, perkabelan di sini ya masih sama lah kayak di Indonesia. Jadi perkabelan itu belum apa ya, belum masuk ke tanah ya. Kan kita kan riuh tuh di Indonesia nih, di Jabodetabek terutama tuh ya. Wow, kabel nih gitu kan, banyak netizen ngomongin masalah kabel, semrawut. Di Jepang sini cuma belum ketemu aja nih. Itu ya sama, pas lagi semrawut nih, yang kayak gini nih. Ada, saya pernah tuh nemu tuh semrawut perkabelannya sama aja, makanya saya bilang sama aja. Wah, nih enak ya. Ini kalau di Jakarta di daerah mana nih? Ini udah ada lampu lalu lintasnya nggak sih? Enggak ada. Khawatir ada lampu lalu lintas terus kita nyelonong gitu kan, salah. Ini apa, kita jajan dulu apa ya? Ke vending mesin ya. Fire Cistern, nah tuh. Ini daerah mana sih? Tuh yang kerja tuh pada begitu-begitu tuh. Sebenarnya di Indonesia juga banyak yang kerja kayak begitu. Ya dorong-dorong apa gitu terus di tengah jalan Entah itu apa tuh, petugas apa tuh ya di tengah jalan tuh. Ini aku mau lihat, ini kali apa ya, sungai ya? Oh, bukan sungai, ini apa namanya? Jalan tol tuh, jalan tolnya. Kan ternyata ini jalan tol, nggak tahu apa. Oh, itu kayaknya PU deh. Entah PU entah apa. Oh iya bener tuh, ada ininya tuh. Tuh ada itunya tuh.
apalagi perbaikan jalan atau apa gitu, fasilitas lah, ada perbaikan fasilitas umum. Petugasnya juga rapi-rapi gitu. Oke, ini kita melanjutkan perjalanan nih, lurus lagi nih. Tadi kita sempat mau ngeliat itu. Tadi kita juga sempat mau jajan tadi ya. Aduh, jajan apa enggak ya? Ntar aja deh. Di sini itu, di sini kalau kita apa namanya? Kalau kita nggak mau tuh ibu-ibu tuh. Iya bener ibu-ibu tuh. Boncengin anaknya. Di sini kalau masalah duit itu ya, kalau kita nggak apa namanya, pinter-pinter nahan, polisi tuh lihat, polisinya kayak gitu tuh, polisinya itu pakai sepeda aja ya, santai gitu, tapi orang patuh gitu. Kalau misalnya, oh ya kemarin tuh saya ketemu tuh di Shinjuku, ini apaan sih tuh? Apaan tuh ya? Saya kemarin ketemu di Shinjuku, polisi lagi nangkep ini, ada kayak apa sih namanya? Kayak preman gitu. Preman, rambut gondrong, betato, serem. Mungkin sebutannya Yakuza kali ya, tapi kan kita nggak tahu. Nah itu, oh ini taman. Jadi kalau saya tidak salah tuh teman bilang katanya dia lagi apa namanya, ditangkap polisi karena dia ini ngerokok di jalan. Kan nggak boleh, di sini nggak boleh ngerokok di jalan, dan orang patuh. Tuh kayak begini nih, tuh ada tulisan dilarang, sepeda dilarang masuk, dan orang patuh. Ini taman, tuh taman. Tahu taman apa? Ntar lihat di Google deh. Nah itu sama polisi yang di apa orangnya itu ngerokok, dia ketangkap polisi, ya udah dicatat di apa, KTP-nya dilihat. Tapi walaupun kelihatannya si premannya itu bertindak seenaknya gitu ya, sama polisinya tuh ya, polisinya santai aja, santun gitu loh, santun. Oke bener, ibu tahu ada di depan nggak kelihatan. Nih Tokyo apa nih? Jadi ada yang ada teman bilang ya, kalau di sini polisinya tuh begitu dia masuk polisi, dia langsung menyerahkan hidupnya tuh di kepolisian. Dalam arti dia udah nggak mikirin duit lagi, udah hidupnya tuh untuk negara, katanya begitu. Itu katanya, saya kurang paham juga ya, saya hanya menyampaikan. Dan ada babinya tuh, maksudnya apa ya? Ada duit, ada babi. Oh iya, duit itu identik dengan babi ya. Kalau di itu identik dengan Mr. Crab ya, kalau di SpongeBob. Oh ini apaan nih? Cuma kecil doang. Dia kayak kuil gitu ya, jinja kayaknya sih. Oke lanjut. Petugasnya juga bersih banget. Sapu ya. Jadi polisinya tuh nggak petantang-petenteng gitu. Tetap sih orangnya tuh tetap ditindak, tapi tindakannya tuh nggak apa sih? Nggak gimana gitu, biasa-biasa aja. Jadi ya premannya juga gitu-gitu aja sih. Nggak banyak ngomong. Oh, udah di sini. Oke, mau nyebrang. Tadinya mau nyebrang ke sono, tapi lampunya udah merah, kosong, tidak ada yang jalan. Tapi kita nggak berani nyebrang karena peraturannya memang dilarang nyebrang. Tapi jangan salah, ada juga yang bandel, dia ngerokok sambil jalan tuh. Rokok sambil jalan tuh, bandel bener. Nggak boleh itu. Jadi boleh dibilang di sini ada nggak sih yang bandel? Ada, salah satunya tuh, ya kan, barusan kita lihat.
Ada. Kalau di Indonesia ada nggak yang bandel? Nah kalau di Indonesia itu lebih banyak yang bandel kayaknya ya dibandingin yang mau yang nggak bandel gitu ya. Ya nggak tahu lah. Harus ada riset. Kelihatannya sepi ya. Kelihatannya sepi. Tapi jangan salah, di bawah kita ini bis. Di bawah kita ini ada stasiun. Di bawah kita ada stasiun. Itu manusianya di stasiun itu, masya Allah, subhanallah, gitu kan manusianya itu rame bener. Padahal di atas sepi. Tuh di atas tuh kayak gini. Tadi kita dari sana nono yang taman itu yang tadi tuh taman. Itu padahal di atas sepi. Nah ini kan stasiun nih, stasiun Kayak Baco. Kemarin saya sempat syuting di stasiun Kayak Baco nomor 1 ya. Nah ini yang nomor 12 nya nih. Jauh bener dari nomor 1 tadi. Jadi di dalam itu, ini di bawah sini nih, di bawah sini tuh tunjuk tuh di bawah sini. Itu, nah nih, ini orang masuk nih. No, orang masuk ke bawah stasiun ya. Itu nyebrang. Tadinya mau lurus, katanya ada itu sekalian nyebrang. Ntar kita lewat dalam aja. Lewat dalam enak. Lewat dalam tuh belakang sono. Ntar kita nyebrang lagi tapi. Nah itu. Ini di bawah kita nih. Nah, kemarin aku masuk dari situ tuh. Stasiun juga tuh. Stasiun pusatnya tapi untuk Kayak Baco. Nah ini di bawah itu manusia berjubel, tapi kalau di atas ini enak gitu ya, seakan-akan kok kosong ya negaranya ya, manusianya nggak ada ya. Ada padahal banyak. Ini di bawah kita itu, jadi di bawah itu ada trek. Oh ada jalan tembus juga di sini, gedung tapi jalan tembus. Di bawah kita itu ada stasiun kereta. Ya otomatis di stasiun kereta itu ada ini juga kan, makan makanan gitu kan. Jadi hidup juga di bawah tuh. Orang lalu lalang, ini apa nih? Bagus tuh. Tuh. Kayaknya kuil ya. Pengen duduk di sini, tapi ini takutnya ntar disamperin pelayan lagi. Mau mesen apa mas? Kan kagak enak gua. Nah, pengen ngeliat ini nih tuh. Mungkin kalau di Indonesia itu masjid ya. Maksudnya masjid gini. Hampir di tiap tempat di Indonesia tuh masjid. Kita bisa datang, dan masjid zaman sekarang itu kan bagus-bagus tuh, dirapihin. Ya kan? Ya mungkin kalau orang Jepang ke Indonesia, ada masjid. Mereka akan akan memuji bagusnya itu gitu. Akan memuji bagus nih masjidnya kan, kayak gitu. Sama kayak ya kayak saya nih ngelihat kok bagus banget. Ini kita nyebrang nih. Tadi dulu kita nyebrang. Padahal sepi ya, orang-orang pada nggak ada yang berani nyebrang tuh. Sama, saya juga jadi nggak berani. Mau selonong boy. Ada nggak yang selonong boy orang Jepang? Ada. Tapi jarang, 1-2 orang aja. Pernah lihat? Ya sering, kan gitu. Nah kalau di Jepang ya, tuh lihat dia turun ke bawah. Ini dia nyewa cuma kecil doang dikit nih. Buat pintu masuk doang. Mahal bener biaya sewanya. Tuh restoran. Jadi restoran tuh pintu masuknya nih kecil. Ini contoh kayak gini nih. Nih. Oh tapi ini bukan pintu masuk. Tuh kayak gini kan kecil tuh. Kecil ya. Kecil gitu. Tapi nanti di dalamnya tuh lega. Tuh kayak gitu tuh. Tuh kan kecil tapi naik ke atas. Sama kayak masjid.
Masjid itu ya ampun kecil-kecil, aku bilang nih apaan gitu, ruko. Tapi ya gitulah, mereka memanfaatkan yang kecil-kecil itu, dimanfaatkan. Jadi ya kembali lagi mengenai uang tadi belum sempat selesai ya. Ini yang tadi tuh, lihat yang tadi aku tunjuk dari jauh itu, yang tadi aku bilang nggak berani duduk mau ngeliatin ini, lewat ternyata. Tuh, bagus tuh, ya kan? Ya mungkin kalau orang Jepang ke Indonesia ngelihat masjid-masjid bagus kali ya. Ini cuma gini doang tuh, bagus tuh. Entah nih, aku pernah lihat di film-film itu ya, mereka masuk, terus ya gitu, sembahyang, bukan sholat ya, sembahyang. Ini apa nih? Tuh, mungkin ini rumah marbot ya. Ini rumah marbot, bisa jadi. Tuh, ini tempat sembahyangnya. Wih, bagus bener. Tahu deh bacaannya apa. Nah, tadi kita dari sono noh. Yang aku bilang tadi, mau duduk di situ takut disamperin pelayan. Nah, tadi kita dari sono. Nah, ini dia nih. Tuh, wih bagus. Bagus bener, rapi. Ya, masjid di Indonesia udah mulai rapi kayak begini. Udah nggak jorok-jorok lagi manusianya ya. Ya kan, masjid kan manusianya yang bikin bersih atau bikin jorok kan manusianya. Tuh, aku nggak tahu ini apaan. Tuh, Masya Allah, bagus ya. Tuh ini nih. Ini apaan ya? Tuh, kayaknya sih orang nulis harapan di situ. Nulis sesuatu di situ tuh, kayak di situ atau di sini gitu. Nulis sesuatu, harapannya apa digantung di situ gitu. Dan ini bisa dibeli. Beli di mana, pas tempel di sini gitu. Atau kalau enggak deh, ini nih yang kertas-kertas itu, yang kertas-kertas itu biasanya dapat dari tuh yang dari sana tuh, kayak ini ramalan. Jadi beli di situ, kemudian mereka masukkan uang, keluar gitu, set. Oh, ternyata harapannya ramalannya bagus, pajang di sini gitu. Kayak gitu. Nggak tahu nih apaan. Kuil apa gitu, saya kurang paham. Ya alhamdulillah nemu, dekat sama kantor, belakang kantor ini. Nanti kita cek deh. Bagus ya. Tuh. Bagus ini. Ya kita pun sama lah ya. Masjid pun udah mulai membaik juga ya ininya. Manusia-manusianya. Ini yang tadi aku bilang rumah apa namanya? Rumah marbotnya nih mungkin. Itu bacaannya apa tuh ya? Tuh yang paham silakan ya. Silakan diartikan. Nah, ini pintu belakang. Pintu belakang suatu gedung. Bukan dia nggak nyampur sama ini ya, nggak nyampur sama kuil itu ya. Ini pintu belakang suatu gedung. Ada kemungkinan bukan jadi pintu belakang itu. Nah, ini sama kayak gini nih. Ada kemungkinan itu bukan pintu belakang, tapi bisa jadi itu pintu masuk ke rumah seseorang. Jadi rumahnya itu disewakan. Pokoknya di sini ada tempat kecil yang orang bisa masuk. Naruh pantat buat duduk, sewain. Dan sewanya pun mahal. Ini kita kemarin pernah ini nih di sini nih. Pernah syuting di sini nih. Jidohang Baiki. Pernah syuting di sini. Untuk cara makainya itu. Ini motornya kayaknya motor yang kemarin deh. Tuh lihat, kecil ya tuh. Ini kecil bener nih tuh, lihat tuh turun ke bawah tuh. Cuma jadi satu pintu doang. Tapi sewanya gila-gilaan tuh pasti tuh. Oke, kita nyebrang. Di sini kan tuh orang-orang aja nyebrang kan bebas tuh. Kita juga bebas. Oke, ini udah mau nyampe. Masalah duit tadi kita harus hati-hati lah ya. Di sini gampang banget ngeluarin duit. Di sini. Makanannya enak-enak. Untungnya banyak yang nggak halal makanannya, jadi saya bisa ketahan.
Ya ujung-ujungnya paling saya jajan di tempat yang kayak tadi tuh, di Jidohan Baiki. Ya habis di situ. Oke, ini sudah mau nyampe ke hotel. Udah dulu.